Pernah nggak teman-teman tahu ada classroom yang tidak ada papan tulisnya? Nah, ini pertanyaannya sekarang. Kalau di zaman modern ini dengan digital teaching, pengganti papan tulis itu apa? Apalagi kalau kita mengajar secara hybrid. Itu yang akan kita bahas. Oh, ni hao. Herzlich willkommen. Selamat datang di Hub. Ini adalah salah satu studio dari Insight Web Academy, powered by Citra. Kita semuanya ada 5 studio nih. Ini jadi studio namanya Hub, tempatnya orang berkumpul. Yuk, silakan. Masuk. Jadi, Insight Web Academy sendiri, semuanya memiliki 5 studio untuk berbagai macam purpose nih. Di Hub ini, kita utamanya kita pakai untuk hybrid teaching. Jadi ini salah satu studio yang cukup besar walaupun tidak besar-besar banget, tapi cukup lah untuk sebuah workshop kecil up to 15 orang. Kemudian dengan kelengkapannya ini segala macam lampu-lampu, kemudian background yang lumayan bagus, dan itu dimaksudkan adalah untuk keperluan hybrid teaching. Nah, ini tadi yang kita ngomongin ya. Mungkin teman-teman pernah lihat seri video kita Sinadi 1, 2, 3. Nah, itu di ruangan ini, dan itu terjadi atau kita syutingnya itu adalah dengan konsep atau metode hybrid. Oke, kita sekarang ada di Studio Hub, salah satu studio kita dengan purpose untuk hybrid teaching. Nah, kata-kata hybrid sekarang itu banyak sekali dipakai ya. Kita tahu WFO, WFH itu juga dibilang sebagai hybrid working kan. Kalau hybrid teaching sendiri atau hybrid learning itu boleh dibilang ada 2 tipe ya. Yang satu dalam artian si pembelajar ini dia cara belajarnya itu hybrid. Jadi kita ngomong di sini kan si pembelajar dia itu sekalian memakai metode LSL, live streaming learning, misalnya dengan memakai Zoom, dikombinasikan dengan online. Online ini yang berarti kan dia asinkronus, misalnya dengan YouTube. Kalau di kita memakai software yang namanya platform yang namanya Talent LMS, dan dikombinasikan lagi dengan face to face. Nah, ini juga disebutnya hybrid ya di dalamnya. Tapi ada satu lagi nih, kita bicara tentang hybrid. Di sini yang dimaksud adalah yang mengajar, sewaktu dia mengajar ada orang yang di sininya face to face yang hadir dalam ruangan nih. Waktu kita mengajar, misalnya di ruangan ini di Studio Hub ini, teman-teman boleh melihat di video kita Sinadi 1, 2, dan 3. Itu kan kita melihat bagaimana saya mengajar face to face, tapi bersamaan itu ada live streamingnya nih. Ada live streamingnya, misalnya kalau di Sinadi itu kan dengan YouTube ya, di sininya. Kalau dengan YouTube itu kan berarti interaksinya itu text based. Variasi yang lain di hybrid ini face to face dengan YouTube bisa juga ditambah dengan misalnya ditambah lagi dengan Zoom ya. Yang mana kalau dengan Zoom itu variasinya kan di sini ada video, ada audio, dan ada teks di dalam hybrid teaching ini. Teman-teman mungkin juga sempat melihat di salah satu video kita. Kita sempat cerita deh, kalau namanya mengajar secara digital, itu kan perlu diperhatikan supaya peserta itu nggak ngantuk, nggak boring, ngerasa engage. Kita bicara tentang misalnya memastikan kualitas audionya bagus. Memastikan bahwa yang dilihat gambarnya itu jernih, menarik, segala macam. Environment daripada yang mengajar itu terasa sesuatu. Kita juga bicara tentang ambience. Nah, yang terakhir kan kita bicara tentang visualization tools ya di sininya. Dalam visualization tools ini kita bicara tentang beberapa peralatan nih. Tadi sudah saya coba praktekkan ya. Tadi kita coba dengan flip chart ya. Jadi ada flip chart. Ada kita memakai flip chart. Ada juga kita memakai tadi yang di sini kita coba pakai whiteboard kan.
Di sini. Mungkin ada nggak teman-teman yang pernah mencoba mengajar secara digital, secara live streaming ataupun secara recording dengan memakai flipchart atau memakai whiteboard? Kalau ada boleh tolong ditulis di comments. Mungkin juga share pengalamannya. Yang ketiga, dengan iPad ya. Dengan iPad. Mungkin teman-teman bisa melihat itu, kita yang minggu lalu ya, live Q&A kita, itu kan utamanya metodenya dengan iPad. Atau mungkin teman-teman yang lain nih, ada enggak yang pernah mencoba dengan iPad mengajar secara digital? Kalau ada boleh ditulis di sini pengalamannya. Termasuk pengalamannya gimana nih? Yang menariknya apa? Highlight-nya apa? Yang berikutnya kan kalau kita mencoba visualisasi, biasanya kita bicara tentang share screen ya. Nah, yang kali ini, yang kelima, ini yang kita lagi nyoba, ini adalah dengan interaktif TV ya. Yang sekarang kan barusan ngerasain nih, tadi ya kita coba dengan flipchart. Setelah itu kita coba lagi dengan whiteboard. Barusan ini dengan interaktif TV. Enak yang mana sih ngelihatnya? Enak yang flipchart kah? Enak yang whiteboard kah? Ataukah dengan yang TV ini lebih enak? Pertanyaannya. Atau mungkin teman-teman minggu lalu yang sempat melihat live Q&A kita merasa enggak, yang dengan iPad itu yang lebih enak. Tolong deh tulis komentarnya nih dari pengalaman di 5 visualization tool ini mana favoritnya. Tadi kan saya sempat demo juga. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang interaktif TV, kalau kita ngomong tentang ini ya, tentang kita bicara tentang visualization, itu kan biasanya kita ada beberapa informasi nih yang mau digabungkan jadi satu. Kita bicara biasanya kita ingin melihat, kalau kita belajar, maunya lihat apa? Kan kita butuh lihat mukanya speaker kan. Kalau kita hanya lihat ada beberapa metode pengajaran yang cuman kayak talking PowerPoint, itu kan juga nggak enak ya. Tapi di samping speakernya kan kita mau ngelihat screen-nya kan, kontennya kan. Screen atau kontennya ya. Setelah itu kan idealnya ada interaksinya kan. Interaksi ini maksud saya suatu alat untuk writing ya. Nah, ini kelebihan daripada TV 3 ini bisa muncul dalam satu screen. Sedangkan kalau kita pakai flipchart atau pakai whiteboard, ini kan screen kontennya nggak bisa ya. Kalau kita memakai iPad, seringnya juga ada keterbatasan di sana. Nah, ini kelebihannya TV terutama dari sini. Kelebihan yang pertama ya, kita ngomongnya dia bisa satu screen. Kelebihan yang kedua, menurut saya sih dia lebih energizing ya. Mungkin kalau teman-teman lihat ya suasananya Sinadi 1, Sinadi 2, Sinadi 3 kita. Dengan kita mencoba mengajar secara hybrid. Itu kan kita dapat energinya loh dari para peserta yang hadir di ruangan ya. Di sananya. Yang tentunya ini juga akan mengalir ya waktu nonton videonya itu kerasa lebih ada semangat ya di dalamnya. Dibandingkan dengan kalau tidak ada audience di sininya. Nah, interaktif TV ini kan yang paling cocok nih kalau kita melakukan sesuatu secara hybrid ya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan interaktif TV terkesan lebih modern, lebih keren lah ceritanya ya. Yang keempat di sininya dia pada dasarnya punya banyak kemungkinan apps yang lainnya. Mungkin kalau kita melihat di sini di dalamnya, tadi saya coba di sini kan kita bicara tentang ini ya. Misalnya tadi kan screen, berarti ada suatu screen di sini. Screen-nya ini kan juga saya bisa terangkan nih. Kita punya suatu konsep yang kita sebut Sinadi, Experiencing Technology. Jadi bagaimana caranya mengajar dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi yang kita bilang ini ya. Learning screen experiences, apa yang dilihat oleh screen. Kemudian di sini ada collaborative tool, H1. Nah, kita bisa gambar nih, kita bisa gambar di sininya. Kemudian yang lainnya lagi, ada kemungkinan apa lagi nih dengan memakai TV ini? Kita bisa juga misalnya di sini kita mau coba dengan ini,
Kita mau menunjukkan sesuatu di YouTube. Nah, kita bisa kan ke sininya, kita bisa ngelihat YouTube-nya. Ini misalnya YouTube kita di sini, iWidemi, YouTube kita, YouTube pembelajaran. Kita undang teman-teman untuk nonton. Dan kalau perlu kita bisa bareng-bareng nih nonton videonya di dalamnya. Kita bisa bareng-bareng nonton videonya dan kita bisa bahas nanti di dalam videonya. Ini kan screen, kemudian pembicara bisa bareng ya. Kita ngelihatnya, kemudian kita bisa dapat pembelajaran bersama. Misalnya video ini menerangkan tentang iWidemi itu apa di dalamnya. Oke, cukup sampai di sini. Yang berikutnya lagi, ini juga bisa untuk terutama kalau hybrid ya. Kalau hybrid kemudian ada peserta di sini. Peserta mau share screen-nya dia, misalnya kerja kelompok. Dia mau menunjukkan sesuatu. Coba nih demonya jalan nggak ya? Kita lihat ini demonya ya bisa di dalamnya udah berjalan. Dia bisa sampai 4 device. Kita coba dengan device kedua berjalan atau tidak dengan device keduanya. Jadi di sini kita bisa ngelihat dia bisa menunjukkan sesuatu yang udah dikerjakan. Kemudian kita coba lihat dengan device kedua. Apakah bisa jalan? Oke. Ya ini sekarang udah jalan nih. Di sininya. Ya, ini kan bisa jalan dengan dua device. Jadi kalau kita kerja dua kelompok, dua-duanya bisa menunjukkan. Semuanya bisa 4. Ini bisa device ketiga bisa jalan. Tapi kayaknya di ruangan ini cuma ada tiga device ya. Ya oke lah, kita menunjukkan 3 device ini jalan ya di sininya. Mungkin teman-teman, jadi itu kegunaannya kalau kita memakai interaktif TV lebih banyak kemungkinan. Tantangannya nanti kalau pakai interaktif TV apa? Supaya suasananya bisa ini. Tantangannya biasanya kualitas visual, karena kita membutuhkan kualitas kamera yang lebih mumpuni, termasuk juga masalah lighting nih kalau kita ngelihat di sini, sehingga gambar yang dihasilkan oleh TV ini juga bisa terlihat. TV yang kita pakai ini kebetulan ini mereknya adalah IQ Touch dari IQ Bot ya. Di dalamnya serinya adalah seri TB1000. Ini yang kalau tidak salah keluar tahun lalu dengan teknologi yang dibilang zero bonding ya di dalamnya. Android 9.0 dipakai di dalam dengan TV ini. Kemudian sejauh ini sih kita cukup puas ya. Bagaimana kita memakai TV ini baik untuk mengajar secara offline, mengajar secara online, dan terakhir kita pakai untuk mengajar secara hybrid. Ya, moga-moga sedikit sharing ini berguna untuk teman-teman bagaimana mengoptimalkan proses pembelajaran secara hybrid. Dan kalau teman-teman ada waktu, kita undang untuk mampir ke Studio Hub kita. Thank you.